Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin sekaligus hataman insyaallah. Kita akan lanjutkan untuk muhassinat badiiyah laftiyah adalah muwazanah. Muwazanah itu apa? Al-musawah baina fasilatin wa ukhra fil wasni duna takfiyah. Jadi menyamakan fasilahnya. Jadi akhir ya. Akhir dari sebuah bait katakan dalam wazan, tapi bukan pada suara huruf akhirnya, bukan pada rimanya, tapi menyamakan dengan ritmenya. Ritmenya yang sama, tapi rimanya beda. Contohnya, panama riku masfufah bazarobi yuma besusah. Wazannya maf'ulah. Jadi ritmenya sama, tapi rimanya berbeda. Satunya pakai fa masfufah, satunya mabesusah pakai sa. Muwazanah ini ada beberapa macam, di antaranya ada mumasalah. Mumasalah itu lafadznya sama dalam dua fakroh, dalam artian alenia atau ya alenia, antar alenianya itu nanti semuanya sama wazannya. Wazannya sama. Contohnya di sini wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Ini wazannya semua sama. Ya. Maksudnya wazannya semua sama ini dalam hitungan jumlah ritme wazan syairnya, dalam ritmenya sama. Ya, kitab dan sirat, mustabin dan mustaqim. Itu ritmenya sama meskipun rimanya berbeda. Bayal mumatsalah itu yatafik fil wasin lafun fil wasin lafzu faqarataiha fastafik. Kemudian ada kolab. Kolab ini termasuk muwazanah yang membalik sebagian kalam. Ya. Dari terbalik. Kolab kun kama contohnya kun kama amkanaka. Ini kalau dibalik ya dari alifnya ini mim kaf nun kaf, dari yang setelahnya mim kaf nun kaf. Jadi kolab mundur itu hurufnya sama, maju hurufnya sama. Contoh lagi mawaddatuhu tadum. Sebelum hak dan setelah hak itu konsep hurufnya sama. Mim wawu dal ta, hak sebagai penengah, setelah hak dibalik tak dal wawu mim mawaddatuhu tadum. Ini termasuk muwazanah tapi yang kolab. Kemudian tasyri itu pada baitnya terdapat dua qofiyah. Ya, jadi sebenarnya bait itu bisa kita rimakan, dengan dua konsep. Contohnya pada syair di sini, ya khotibat dunya adaniyah innaha syirku roda wa qiratul akdar. Jadi di sini antum bisa wakofkan pada innaha, bisa antum wakofkan pada innaha, kemudian yang belakangnya akdar dan dar. Ya, ini kan berarti rimanya, ya rimanya sama, akdar dan dar. Atau bisa buat rima yang lain dari bait yang sama. Jadi antum potong di sini menjadi innaha syarqur roda. Ya, wa fi yaumiyya abkat roda. Jadi memiliki dua konsep rima. Tergantung antum mau pakai nada yang mana. Ini kaitannya dengan ilmu arud. Berikutnya luzumu malayalzam. Jadi konsep muwazanah berikutnya si syair atau si pembuat kalimat prosa ini nanti mengharuskan suatu huruf sebelum huruf terakhirnya. Contohnya di sini sebagaimana kita lihat akhirnya adalah hak, ya kan? Namun sebelum hak itu masing-masing terdapat ya. Jadi mengharuskan sebelum rimanya itu ada huruf yang sama. Namanya luzumu malayalzam. Wal qabu wa tasyir wal tizamu ma qabla rawi dzikruhu layalzama.
Berikutnya ada talkhis, ini kesimpulannya ya. Muazana ada mumatsalah, ada qalb, ada tasyri', ada luzumu malayalzam. Yang terakhir sarokot ya, atau sarikot yang artinya plagiasi. Sarikot ini Jiplakan, Tat. ya jiplakan. Plagiasi. Wa ahdu syairin kalaman sabiqah waladhi yatunaha bisarikoh. Jadi seorang penyair yang mengambil ucapan terdahulunya itulah yang disebut dengan sarikoh, jiplakan atau plagiasi. Wa kullu ma qurira fil albabi au adatin falaisa min dzalbabi. Tapi kok suatu lafaz yang memang suatu praktek yang itu sudah menancap di akal pikiran manusia atau sudah menjadi adat istiadat manusia, namanya bukan sarikoh. Jadi bahasan-bahasan yang memang nilainya sudah familiar, umpama di antar kalangan manusia atau emang bawaan mendasar dari nilai natural manusia, ya namanya nggak sarikoh. Nah, nantinya kalau mengganti lafadznya dengan lafadz yang sama namanya muradif, mengambil lafadz tapi merubah runtutan rangkaian katanya namanya ighoroh, mengambil maknanya saja namanya salkhon. Salkhon itu artinya menguliti. Jadi diambil intinya saja. Wasarikatu indahum kismani khofiyatun jaliyatun fasani. Ada yang mencuri terang-terangan, fasani tadomunul makna jami'an musjala. Jadi ada plagiasi yang terang-terangan, nggak tahu malu. Ada yang diam-diam. Arda'uhu intihalu makot nukila bihali. Yang paling buruk adalah mengambil persis sebagaimana lafaz itu diucapkan. Itu konsep sarikoh yang paling jelek. Jadi nggak dirubah, nggak diapa-apain, murni cuma nyolong doang. Itu sarikoh yang jelek. Wa al-hakul al-muradifa bihi. Ya. Nantinya macam yang semacam ini dinamakan muradif. Ya, dinamakan muradif. Ya. Sarikoh yang dinamakan dengan intihal ini adalah muradif. Jadi ya dengan al-halu kebetulan aja sama, itu buruk yang semacam itu. Wah, jadi kan muradif itu ya memang sama. Tapi kalau di sana ada perubahan rangkaiannya namanya ighoroh, sebagai tadi sudah disinggung. Waham dan haitsu minasabiki kana ajwada, dan ighoroh ini baik kalau andaikan rangkaiannya itu lebih menarik secara sastrawi dibandingkan sebelum dicuri. Kalau hanya mengambil maknanya saja namanya salhun. Ya, salhun. Itu untuk sarikoh yang zohiroh. Sarikoh yang khofiyah, ya. Wa masiwa zahiri ayu ghairo makna biwajin ma mahmud dan yuro. Jadi syair itu merubah makna yang ia ambil dengan cara yang unik, yang seolah-olah di sana itu ia tidak mencuri. Seolah-olah ini karya baru. Jadi tidak mudah untuk diidentifikasi ia melakukan plagiasi atau pencurian ini. Pencurian karya, jiplak. Macam-macam sarikoh khofiyah, ada nakal, kholat, syumul, qalb, dan tasyabuh. Kalau nakal itu maknanya diambilkan dari sifat, dari sebuah sifat kemudian disematkan kepada yang lain. Kalau kholat itu mencampur, ya. Jadi ia kombinasi lagi. Kalau syumul itu nanti cakupannya ia perluas. Kalau qalb ia balikkan kondisinya. Kalau tasyabuh memang ada unsur kemiripan. Dimulai dari nakal dulu. Sarikoh khofiyah pertama adalah nakal. Dari sebuah mausuf diambil untuk disematkan kepada yang lain. Sulibu wa usyrikotid dima'u alaihim muhammaratan faka'annahum lam yuslibu. Ya. Jadi sulibu, mereka telah dirampas, ya. Pakaiannya dirampas dan darah-darah yang berwarna merah itu terlihat bercucuran gitu, menutupi jasad mereka, seolah-olah jasad mereka itu tidak dirampas pakaiannya karena darahnya sudah badannya sudah tertutup darah. Kemudian ada yang istilahnya sedikit mencuri konsep ini, ya. Ya bisa naji'u alaihi bahwa mujaradun min ghamdi ka'annama huwa mukhmadu. Jadi darahnya itu kering
di pedang, ya. Seolah-olah pedang itu darah di pedang itu telah mengering, padahal kondisinya pedang ini sudah dicabut dari sabuknya, ya, sabuk pedang, sabuk ya namanya itu. Yang buat menutupi pedang itu apa namanya? Sarungnya. Nah, padahal dia sudah dicabut dari sarungnya. Nah, ketika darah ini mengering, seolah-olah darah yang kering itu adalah sarung bagi pedang itu. Ini kan konsep yang sama itu diambil, ya, konsep yang sama ini diambil dari Bahtari tadi, ya. Yang Bahtari konsepnya awalnya untuk mayat, kemudian dicuri oleh Mutanabi konsepnya. Namanya nakal. Yang kedua kholat. Kholat ini berarti kombinasi. Contohnya seorang penyair di sini ia menyanyikan sebuah syair, Watarot tuyuro ala atharina ro'ya ainin sikotan an satumar. Jadi melihat burung, ya, berada di atas bendera karena percaya mereka akan diberi makan. Mereka akan bisa makan dari daging-daging mereka yang terbunuh. Nah, kemudian perhatikan syair yang lain. Waqad dzulilat akbanu a'lamihi duha bi ukbanitani fitima'ina wahil. Aqomat ala royati hatta ka'annaha minal jaisi ila annaha lam tuqatil. Di sini, ya, ada burung-burung yang di sana apa namanya? Ada bendera-bendera, ya, ada bendera-bendera yang di sana itu diserupakan dengan burung yang besar gitu, ya. Diserupakan dengan burung yang besar. Nah, ini sebenarnya adalah terinspirasikan dari syair yang sebelumnya, ya. Bahwasanya burung yang berada di atas bendera itu yang sebelumnya akan makan dari daging bangkai para tentara yang meninggal. Ini konsepnya diambil kemudian digabungkan dengan konsep yang lain, yakni adanya bendera yang besar, ya, yang itu disamakan dengan sesosok burung. Jadi ya apa namanya istilahnya bisa dibilang kalau kholat ini dia menjadi inspirasi untuk pembuatan syair yang lain. Berikutnya syumul. Syumul ini memberikan ranah atau cakupan yang lebih luas dibandingkan yang pertama. Idza ghadibat 'alaika banu tamim wajatan nasakullahum hidoba. Kalau kamu dapati Banu Tamim sedang marah, maka kau dapati seluruh manusia marah. Abu Nawas mengimprovisasi dengan mengatakan, Laisa 'alallah bimustangkirin ayat juma'a al-alama fi wahidin. Jadi di sini bahasa alam, ya, notabene-nya itu adalah lebih luas, ya, karena mencakup manusia dan yang lain. Ya kalau urusannya Bani Tamim mungkin hanya manusia gitu. Nah, jadi kalau nanti urusannya berkaitan dengan Allah, ya di situ cakupannya tentu lebih luas. Alam semesta bisa ikut bergerak. Ya. Sumulusani. Nah, kemudian kolab. Kolab di sini justru hukumnya dibalik. Ya. Yang pertama, ajidul mulamah fi hawa kaladidah. Jadi kaitannya itu untuk sesuatu yang ia cintai, yang terasa lezat. Adanya mulamah. Mulamah itu artinya adalah semacam cacian atau celaan. Ya, adanya celaan yang memang di sana disematkan kepada yang ia cintai. Tapi yang kedua, dibalik celaan itu diberikan kepada musuhnya. Innal mulamata fihi min a'daihi. Jadi kolab.
Ya, yang terakhir tasyabuh karena unsur keserupaan. La yamna'uka min urbin lihalihim sawa'un dzul amaimi wal khimar. Yang bawahnya waman fi kafihi minhum qanatun kaman fi kafihi khidobun. Ya. Jadi pertama itu menyinggung masalah mereka-mereka yang mengenakan sorban dan menggunakan kerudung. Farijalhum kanisaihim fidda'af. Yang berserban dan yang berkerudung itu sama. Nah, kemudian yang di bawahnya juga sama. Orang-orang yang di tangannya itu terdapat trompet ya, atau apa namanya konah itu kan saluran. Ya, ada apa namanya senjata gitu ya. Orang yang di tangannya terdapat senjata, kaman fi kafi minhum konah, kaman fi kafi khidob. Sebagaimana orang-orang yang tangannya terdapat pacar pewarna itu ya. Henak-henak. Jadi laki-laki dan perempuannya sama dalam kelemahannya. Tasyabuh. Ya. Au tasyabuhil makna. Tafadulu syarikat al-khofiyah bima baina. Syarikoh itu ada yang lebih bagus nilainya dibandingkan yang lain. Ahwalu lahu bihasabil khofai tafadola fil husni wasanai. Semakin samar nilai pencuriannya, itu semakin tinggi nilai keindahannya. Semacam itu. Ini kesimpulannya ya, syarikoh dhairah tadi ada intihal, ada murodif, ada ighoroh, ada saleh, syarikoh khafiyahnya ada nakal, kholtu, syumul, kolob, sama tasyabuh. Itu nanti bisa dipelajari sendiri. Mencuri, tadi ya iktibas. Syarikoh, berikutnya iktibas. Kalau iktibas ini, ucapannya itu mengandung Al-Quran ataupun hadis. Namanya iktibas. Al-iktibasu ayudomanal kalam Qur'anan au hadisu sayyidil anam. Macam-macam iktibas, ada yang muhawal, ada yang sabit. Wal iktibasu indahum durbani muhawalun wa sabitul ma'ani. Yang muhawal itu gimana? Nanti lafadznya jadi muhawal itu menukil secara maknanya ya, maknahu al asli ila maknan akhor. Ayam kalal mutasbih maknahu asli ila maknan akhor. Maaf. Maknanya itu digeser, lafadznya sama, tapi pembahasannya itu menjadi berbeda. Ya. La in akhtatu fi madhika ma akhtata fi man'i. Wal laqad anzaltu hajati biwadin ghairi dzar. Al muktabas wa qauluhu ta'ala min surat Ibrahim. Jadi ada pada kata-kata biwadin ghairi dzar. Ini lafadznya sama, tapi yang dikehendaki adalah makna yang berbeda. Karena makna yang dikehendaki pada ayat ini kan di Mekah itu ya, di lembah yang tidak ada tanamannya. Sedangkan yang dikehendaki oleh si muktabis ini adalah orang yang dikehendaki dengan lembah yang enggak ada tanamannya adalah laki-laki yang enggak bermanfaat dan enggak ada kebaikannya. Laki-laki yang bermanfaat, enggak ada kemanfaatan dan enggak ada kebaikannya. Berikutnya iktibas yang sabit, jadi tidak merubah maknanya. Jadi sama persis, contohnya fasobrun jamil. Ya, pada kata ini sobrun jamil dan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu cakupannya sama maknanya, yang dikehendaki pun sama. Wajah isun liwasin ausiwahu taghiruna zillah dila maknahu. Qad kana ma khafat ayakuna inna ilallahi raji'una. Ini kan mengacu inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Jadi kadang boleh merubah lafadz muktabas itu karena unsur darurah. Kalau perubahannya kecil. Wajah isun liwasin ausiwahu boleh mengacu pada nilai wazan atau yang lain untuk merubah sedikit lafadznya. Contohnya pada kata ini. Inna ilallahi raji'una. Inna ilallahi raji'una. Ini merepresentasikan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikutnya ada tatmin. Tatmin itu syair mengambil syairnya orang lain. Tapi tetap ia nisbahkan kepada si pengucapnya. Wal akhdu min syi'rin bi aswi ma khafi tatminuhum. Nah, jadi meskipun ia mengambil penggalan syair orang, dia tetap sebutkan siapa
Ya, tetap ia kembalikan kepada siapa syair itu dibuat. Ala ani saangsid ala ani saungsidu yauma bai'i adauni wa ayafatan adau. Adauni wa ayafatan adau li yaumin karihatin wasidatin sagor. Jadi di sini si madzlum, orang yang dizalimi, mengatakan adauni wa ayafatan adau. Ini diambil dari ucapan syair yang lain adauni wa ayafatan adau li yaumin karihatin wasidatin sagor. Jadi di sini memang tetap dinisbahkan kepada asal qailnya. Ya. Kalau memang si penyairnya itu tidak masyhur. Kalau memang si penyairnya itu tidak masyhur, tetap dinisbahkan. Tadmin ini akan lebih baik kalau andaikan nuansanya lebih bagus dibandingkan yang pertama. Wama alal asliyafi linuktatin ajmalah. Semacam itu. Contoh-contoh dari tadmin. Nanti bisa dibaca. Kemudian, sebentar. Oke. Nantinya boleh dalam kasus tadmin ini ada perubahan yang sedikit. Waktu firo yasiru taghirin. Ya, boleh merubah sedikit konsepnya dari tadmin itu. Jadi tadmin ada dua macam, yakni isti'anah dan idak. Kalau nanti yang ditadmin itu satu panggal bait atau lebih, namanya isti'anah. Tapi kalau idak itu yang diambil hanya setengah penggal saja atau lebih sedikit. Wa ma minhu yura baitan fa'ala bi isti'anatin urif wa syatron. Jadi syatron itu setengah penggal baitnya atau lebih sedikit. Segini umpama atau segini namanya idak. Berikutnya al-aqdu. Jadi nazmun nasri bi uslubin yukhalifu tariqatal iktibas. Jadi menazamkan kalimat prosa namanya al-aqdu. Wal aqdu nazmun nasri la bil iktibas. Jadi yang prosa itu dinazamkan. Karena iktibas itu kan murni untuk Al-Quran dan hadis. Sedangkan aqdu itu bisa untuk selainnya. Ya. Tapi kalau andaikan mengambilkan dari Al-Quran ataupun hadis, tidak boleh untuk banyak perubahan. Dan memberikan kejelasan itu adalah Al-Quran ataupun hadis. Ya. Kalau tidak memberikan kejelasan, namanya iktibas. Kalau memberikan kejelasan, namanya aqdu. Ya. Semacam itu. Ma balu man awalu nutfah wajifatu akhirihi yafqaru. Bagaimana kondisi seseorang yang awalnya hanyalah setetes air mani dan bangkainya dan berakhir sebagai bangkai untuk sombong. Ini diambilkan dari ucapan Sayyiduna Ali, Malibni Adama wal fakhru innama awaluhu nutfah wa akhiru jifah. Al-halu, ya al-halu ini berarti mengurai yang awalnya nazam di kalimat prosakan. Wal halu nasrun nazwi fa'ri fil qiyas. Umpama idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa sadaqa ma ya'tadahu min tawahumin. Akhirnya diurai menjadi lam yazal su'udzoni yaktaduhu wa yusaddiqu tawahumuhu alladzi ya'taduhu. Wastaratu syurata fil kalami wal manlu aslu madhabil imami. Jadi untuk tadmin, aqdu dan hal itu syaratnya harus masyhur. Tapi Imam Malik melarang adanya tadmin, aqdu dan hal. Kenapa? Ya selain berpotensi bohong juga merubah Al-Qur'an. Kata Imam Malik tapi ya yang lainnya boleh. Talmih itu jadi si mutakalim memberikan isyarat dalam syair atau kalimat prosanya pada sebuah kisah atau syair yang ma'ruf.
Almi ini cara harfiah artinya melirik. Jadi untuk melirik atau melihat pada konten syair yang lain. Isyaratun likiswati syirin masal. Isyaratun likiswatin syirin musil min ghairi dzikri fatal mihun kamil. Nah, contohnya fa wallahi ma'atri ahalamun naim alamat bina amkana fi rabbi yusya'u. Kalam ini memberikan isyarah kepada Nabi Yusya, ya, yang bisa memberhentikan matahari. Karena pada saat itu saat perang, kemudian supaya kaum kafir ini tidak menunda kekalahan mereka, akhirnya mukjizat beliau bisa memberhentikan matahari. Nah, jadi memberikan isyarat atas sebuah kisah. Untuk talmih ini bisa isyarah kisah, syair ataupun masal. Jadi kalau masal pada peribahasa. Ya. Tadrib fi alqol bilfan. Ya. Jadi berikutnya ada namanya tadrib fi alqol bilfan. Jadi tadrib itu sebagai nilainya sebagai penyempurna. Penyempurna dari keterangan yang lain. Nah, kalau kaitannya dengan alqol bilfan berarti mengikuti ya di sini sifatnya itu untuk menyempurnakan nama atau label dari bidang tertentu. Jadi ini adalah pembahasan-pembahasan yang memang musonif sebutkan untuk menyempurnakan bab badi ini. Ada tausyi, tardid, tartib, ikhtirat, dan takdid. Min dzalika tausyi'u wa tardidu, tartibun ikhtira'un au takdidu. Tausyi, jadi dalam kalam itu ayuzkaro fil kalami musannan wa mujmalan tsumma yufasaru al musanna al mujmal. Menyebutkan dua hal yang kemudian dua hal itu akan dirinci. Nikmatani maghbunun fihi makatsir minan nas asyihah wal faragh. Dua hal yang manusia itu kebanyakan tertipu ya, atau istilahnya menyia-nyiakan gitulah ya. Ini kesehatan dan masa kosong. Menyampaikan dua hal kemudian memberikan rincian. Tardid kalam sebuah ucapan dalam sebuah paragraf atau penggalan syair dengan dua makna yang berbeda. Ya. Jadi umpama di situ ada Rasulullah dan Allahu a'lam. Nah, Rasulullah, Allahu a'lam itu lafaz yang sama namun memiliki keterkaitan makna yang berbeda. Satunya dengan Rasul, satunya dengan a'lam. Namanya tardid. Tartib disebutkan ayu qadam fi dzikri ma huwa akhirun fil waqi. Menyebutkan terlebih dahulu sesuatu yang terjadi belakangan. Ya. Jadi kan minka dan wamin Nuh. Padahal antara Rasul dan Nabi Nuh duluan Nabi Nuh. Tapi mendahulukan sesuatu yang nanti justru akan terjadi belakangan. Ya. Berikutnya takdid, kalimat banyak yang disebutkan dengan tanpa atof. Ta'ibun al-abidun al-hamidun. Tatrizun au tatbihun istishhadu idahin ikhtilafin istidradu. Berikutnya ada tadris. Jadi di awal kalamnya disebutkan dua bagian, mukhbar anhu, jadi mubtada'nya dan muta'alaknya. Dan di akhir kalam baru disebutkan khobarnya. Contohnya atasbihu fi sholati nurun ala nur. Jadi mubtada'nya tasbih, fi sholah muta'alaknya, khobarnya itu adalah nurun ala nur. Ini namanya tadriz. Ya. Kemudian setelah tadriz di sini ada tadbij. Di atas tasbih. Insya Allah tadbij yang benar memang. Kalau tasbih kan menyembelih. Tadbij itu ayuzkara fil kalami laulani fa'aksali nuktatin. Jadi ada beberapa versi di sana ya, menyebutkan beberapa macam karena ada faidahnya. Tarodda siabul mauti hamron fama atalah halailu illa wa yamin sundusin khudr. Jadi ada beberapa macam warna yang disebutkan
dengan adanya faidah azimah tujuan tertentu. Baju yang dikotori dengan darah yang warnanya merah kemudian diteruskan dengan pakaian yang berwarna hijau dari sundus, dari apa namanya sutra surga gitu ya, warna hijau. Jadi para syahid itu kan malam itu mati dalam kondisi berpakaian merah darah, tapi ya dia juga, maksudnya mereka-mereka yang meninggal itu berpakaian hijau yang berada di surga. Jadi qasdul kinayah berpakaian apa namanya merah itu artinya terbunuh, berpakaian hijau itu maksudnya masuk surga. Istishhad ya. Jadi si mutakalim ini menampilkan persaksian dalam ucapannya dengan sesuatu yang menenangkan, yang bisa mengabsahkan apa yang ia kehendaki. Jadi menyebutkan sebuah hal yang sebagai pelegalan atas apa yang ia kehendaki gitu ya. Karena bi ruknun wathiqun waqat fihi zalazil za'athu naubud dahri wa karatun nawazili ma baqaul hajri soldi ala waqil ma'awili. Jadi dalam bait itu di sana menunjukkan ada rumah yang kuat ya. Ada rumah yang di sana pasaknya kuat, yang andaikan terjadi gempa ya, yang kemudian terjadi gempa itu bisa menyebabkan rumah yang kuat itu hancur ya. Jadi beliau di sini tujuan dari syair itu menghendaki untuk memberikan persaksian bahwasanya bangunan yang semacam ini pun meskipun dia kuat tapi dia tetap rentan akan nilai kehancuran. Dengan beliau perbandingkan ya nanti la yastati alah jara asolbah antas mudalidor bil muawil. Tadi beliau berikan perbandingan ya, beliau berikan perbandingan akan adanya sebuah apa namanya? Ada sebuah kamar gitu ya. Kamar. Adanya sebuah batu, ada sebuah batu ya, hajar. Yang batu itu meskipun solid, meskipun batu itu kuat ya. Batu itu kuat tapi tetap ia tidak mampu untuk menghadapi pukulan. Meskipun batu itu kaku, kuat, keras, tapi dia tidak dapat tetap menghadapi pukulan dari cangkul. Ma'awil itu jamak dari mi'wal yang artinya cangkul. Sekuat apapun batu itu, dia tidak akan kuat menghadapi pukulan cangkul. Jadi ucapannya itu sebagai pembenaran atas apa yang ia kehendaki. Perumpamaan atas apa yang ia kehendaki. Berikutnya idoh. Ya, ini manakala dalam kalam itu ada khofa, kemudian ia beri keterangan yang merincinya. Yadhkuru fikal khairu wa syaru kulluhu wa kilal khona wal ilmi wal hilmu wal jahlu. Fa'alqaka an madhumiha mutanaziha wa alqaka fi mahmudiha walakal fadlu. Nah, jadi di sini menyebutkan ya ada kebaikan dan keburukan. Dan kemudian juga menyebutkan al-khona di sini sesuatu yang dianggap ucapan buruk. Disebutkan juga adanya ilmu, kebodohan, dan lapang dada. Ucapan semacam ini nggak jelas arahnya ke siapa, mau dinisbahkan ke siapa. Nah, kemudian akhirnya dijelaskan fa'alqaka an madmumiha mutanaziha. Untuk nilai-nilai buruk itu terbersihkan dari kamu. Nah, sedangkan untuk nilai-nilai terpujinya akan disematkan kepada kamu. Ini idoh. Jadi hal-hal yang buruk saya sebutkan tadi tidak untuk kamu, tapi hal-hal yang baik saya sebutkan untuk kamu. Berikutnya iktilaf. Menggabungkan dua hal yang berhubungan secara lafaz dan makna. Contohnya asyamsu wal qamaru bi husban. Itu kan mereka masih ada hubungannya. Kalau matahari kan sebagai sumber cahaya di siang hari, qamar sumber cahaya di malam hari. Istitrad dzikru syai' fi ghairi mahalihi munasabah, menyebutkan sesuatu tidak pada tempatnya tapi karena unsur kecocokan.
Contohnya di sini ya pada ayat mengenai penakwilan, ya penakwilan yang dilanjutkan hingga sampai ayat ya sahibai sijni. Ya, untuk kedua kawannya yang berada di penjara. Jadi kan istitrot ini sebagai respon atas kalam yang sebelumnya disampaikan, curhatan dari kedua teman Nabi Yusuf sebagai penghuni penjara itu. Kemudian istitrot, beliau berikan respon atas ucapan tersebut. Berikutnya ihalatun talwihun au takhilu wa fursatun tasmitun au ta'lilu. Ihalah itu jadi mengalihkan penjelasan makna dari ucapan sebelumnya. Contohnya waqad nuzila alaikum fil kitab. Ini bentuk ihalah dari wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jadi kalau kau lihat orang-orang yang sudah masuk atau di sana berani dalam ayat-ayat kami, dialihkan di sana maknanya dalam artian faqad nuzila alaikum fil kitab. Sudah kami turunkan mengenai kejelasannya dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Talwih Alkitabah Ba'idah Al-Kathira Al-Wasaid Bainal Wazim Al-Mazum. Jadi sebuah uraian yang di sana itu berisikan relasi dari lazim dan mazum. Ya. Sebuah uraian yang berisikan interaksi antara lazim dan mazum. Fulanun kathirur romat, ini talwih. Karena ini kinayah ba'idah ya. Jadi bukan kitabah ini, kinayah salah tulis. Kinayah ba'idah, kinayah yang jauh karena banyak wasaidnya, medianya. Banyak, kan kathirur romat diartikan orang dermawan. Dermawan itu karena dia sering memberi makan tamu. Memberi makan tamu itu karena dia sering masak. Sering masak otomatis banyak kayu bakarnya, banyak abu bakarnya. Berikutnya takhil. Takhil ini memberikan gambaran maknawi dengan konsep atau metode yang membuat orang yang mendengar berhayal, seolah-olah itu menjadi real. Contohnya wa asyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya, dipinumkan, dimasukkan, diserapkan dalam hati mereka. Ini kan sebuah bentuk pengucapan yang membuat si pendengarnya berhayal. Ya. Berikutnya fursoh. Ya, fursoh ini artinya kesempatan. Jadi di situ artinya adalah ada kesempatan bagi si mutakalim. Ya. Ada kesempatan bagi si mutakalim itu untuk memanfaatkan suatu hal bagi mukhatab yang ia ingkari umpama, supaya ia mengakuinya, supaya ia mengakui maksud kita. Contohnya bagi orang yang mengingkari kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Kita bilang, loh, Allah itu kan mewajibkan berbuat baik pada orang tua, betul. Ya maka berbuat baik pada orang tua itu nilainya wajib karena Allah yang memerintahkan. Jadi fursoh ini semacam kita bisa buat alasan untuk membenarkan pendapat kita yang diingkari oleh lawan bicara. Berikutnya tasmid, dalam bait itu dibuat terdapat 4 sajak. Ya. 4 sajak atas 3 rawi. 3 rawi ini dalam artian dengan 3 akhiran. Ya. Dengan 3 akhiran yang sama. Fi ro'si ghosak, fi wajhi falak, fi takri nasak nasmi tudarihim. Nah, jadi di sini yang awalnya itu ada 2 bait ini bisa dicacah menjadi 4 bagian sajak. Yang sajak itu kan akhirnya sama-sama,
Namun samanya hanya terdapat pada 3 hal saja. Fi ro'si kosak, fi wajhi falak, fi tahrina tasmitu darihim. Ya. Itu di sini namanya tadi adalah tasmid. Ya, tasmid. Berikutnya ada taklil. Taklil itu mutakalim menyebutkan hukum setelah menyebutkan sebab terjadinya. Lahum asamin sawamun lahum asamin sawamin ghairu khafiyah min ajliha sharayut al ismu bil alami. Ya. Mereka memiliki nama yang menjadi tanda yang tidak samar. Mereka memiliki nama sebutan yang menjadi pertanda untuk wujud mereka yang tidak samar. Yang oleh karenanya mereka namanya itu dinamai dengan identitas. Nama itu dijadikan identitasnya. Karena mereka memiliki nama yang familiar, akhirnya nama itu dijadikan identitasnya. Tahliyatun wa naklun au tahatumu tajridun istiqlalun au tahakumu. Berikutnya ada tahliyah. Tahliyah itu menazamkan Al-Qur'an Al-Karim atau hadis syarif. Ya, contohnya alhamdulillahi manna ba'ithir rasul ahda bi ahmada minna ahmada subul. Ya, jadi bahasa ahda bi ahmada minna ahmada subul diambilkan dari ayat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Ini menazamkan Al-Qur'an. Namanya tadi apa? Namanya adalah tahliyah. Berikutnya ada yang namanya nakal. Jadi merubah bahasa Al-Qur'anul Karim atau hadis syarif dengan muradifnya. Ya, kemudian tahatum menazamkan Al-Qur'anul Karim atau hadis syarif dengan lafaz yang sama, Ya, jadi wabadat selanal baghdha min afahim itu sama dengan ayatnya. Badatil baghdha min afahim. Tajrid ya, dalam kalam itu menafikan nilai mulazamah, menafikan malzum disebabkan tidak adanya lazim. Disebabkan tidak adanya lazim, malzumnya juga tidak ada. La yas'alunan nasa ilhafa. Ya. La yas'alunan nasa ilhafa. Dalam kasus ini di sana ada nilai konsekuen gitu ya. Konsekuensi. Ada nilai konsekuensi yang bisa difahami dari perkataan tidak menanyai manusia dengan mendesaknya. Ya. Jadi menanyai manusia itu lazim, mendesak itu adalah malzum. Nah, karena mendesaknya itu tidak ada, ya mendesaknya itu tidak ada disebabkan karena lazimnya tidak ada. Jadi tidak menanyai manusia dengan mendesak. Di sini nilai malzumnya itu ternafikan karena nilai lazimnya juga tidak ada. Kan menanyai manusia itu adalah sebuah bentuk dari kita mendesak seseorang. Kan begitu. Dan kemudian nilai mendesak ini pun akan hilang karena kita tidak mempertanyai manusia tersebut. Ini namanya tajrid. Berikutnya istiqlal, kinayah an jumlah fi maknaha jumal. Ya. Jadi kinayah dari sebuah jumlah. Wisalukum sodun wa hubukum kola wa nafsukum ghosyun wasul hukum harbun. Ini mengkinayahkan ya dari sebuah jumlah yang sebenarnya simple. Ya. Karena kan kalau kita artikan berhubungan dengan kalian itu justru menutup diri. Mencintai kalian itu laksana kebakaran gitu ya. Menasihati kalian itu sebagaimana penipuan, berdamai dengan kalian itu perang. Sebenarnya kan simple. Kalian itu musuh gitu. Jadi kinayahkan. Berikutnya tahakum. Tahakum itu menghina mukhotob sehingga disifati dengan apa yang kebalikannya. Itu innaka antal azizul karim. Nikmatilah karena kalian adalah orang yang mulia. Ini sebagai bentuk penghinaan.
Ta'ridun au ilghazun irtiqa'u tangzilun au ta'nisun ima'u. Nah, ini kayaknya masih banyak ini ya. Kalau gitu kita selesaikan besok saja nggak apa-apa. Nah, ini kita selesaikan besok. Karena saya habis ini juga ada jadwal ya. Nah, mungkin saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.